Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebaran Idul Fitri tentu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Pasalnya, Lebaran menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga. Biasanya saat Hari Raya Idul Fitri, umat muslim akan berkumpul dan saling bermaafan kepada orang tua dan sanak saudara. Saat Lebaran ada tradisi yang tak bisa dilewatkan, yaitu tradisi sungkem atau sungkeman. Sungkem seringkali dilakukan ketika Hari Raya Idul Fitri tiba sebagai wujud silaturahmi hingga permohonan maaf kepada orang yang lebih tua. Bukan kebetulan bahwa sungkeman telah menjadi salah satu bentuk tradisi dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Melalui tradisi itu, budaya hormat kepada yang dituakan begitu dijunjung tinggi sebagai warisan yang tak terperikan, terutama pada setiap perayaan Idul Fitri atau Lebaran. Sungkeman pada mereka yang dituakan menjadi tuntutan yang tak terbantahkan. Karena itu, tak pelak lagi, fenomena mudik atau pulang ke kampung halaman bukan sekedar piknik, apalagi mengisi waktu luang selama libur bersama. Namun hal itu merupakan waktu dan tempat yang tepat untuk menjaga tradisi sungkeman agar tetap lestari dari masa ke masa. Tradisi ini seolah menjadi tanda bukti yang ditunjukkan oleh anak kepada orang tua sebagai rasa terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang diajarkan sejak kecil hingga dewasa. Cara sungkem Lebaran dimulai dari orang yang lebih muda meminta restu dan maaf pada orang yang lebih tua. Secara teknis, cara sungkem Lebaran dapat digambarkan dengan duduk bersimpuh atau berjongkok sambil mencium tangan orang yang lebih tua. Hingga kini tradisi sungkeman masih melekat kuat pada masyarakat Indonesia. Cara sungkem Lebaran juga harus sesuai dengan adab tradisi yang ada. Dengan mengetahui cara sungkem Lebaran yang baik, berarti sobat bisa ikut berpartisipasi melestarikan tradisi ini ke generasi yang berikutnya. Tradisi sungkeman umum dilakukan oleh budaya Jawa. Istilah sungkem berasal dari bahasa Jawa yang berarti sujud atau tanda bakti. Tujuan sungkem saat Idul Fitri selain untuk menghormati, juga sebagai permohonan maaf atau nyuwun ngapura. Istilah ngapura bisa jadi berasal dari bahasa Arab ghafura yang berarti tempat pengampunan. Ada beberapa makna dari tradisi sungkem itu sendiri. Makna pertama dari tradisi sungkem adalah sebagai sarana yang dilakukan masyarakat Jawa untuk melatih kerendahan hati. Sebab dengan melakukan sungkem, maka seseorang akan melakukan gestur merendah dan menyembah kepada orang yang lebih tua. Makna kedua dari tradisi sungkem yakni sebagai wujud terima kasih dari seorang anak atau orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Ungkapan terima kasih ini diwujudkan dengan gestur yang seakan patuh dan hormat kepada orang yang lebih tua. Makna dari tradisi sungkem yang berikutnya yakni wujud penyesalan dan permintaan maaf dari segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan kepada orang tua. Sebuah hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda akan dapat diperbaiki dengan tradisi sungkeman. Selanjutnya, makna terakhir dari sungkeman yakni sebagai ritual penyadaran diri pada jiwa-jiwa anak muda yang sering lupa bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang lebih tua. Meski begitu, penting untuk dipahami bahwa tradisi sungkem tidak menunjukkan rendahnya derajat seseorang manusia kepada manusia yang lain, melainkan hal tersebut menunjukkan akhlak dan sifat yang mulia dari seorang manusia. Selain itu, tujuan utama dari tradisi yang satu ini bukan hanya untuk memohon maaf kepada orang lain, namun juga sebagai tanda penghormatan kepada manusia lain
yang telah memberikan sekaligus mengajarkan berbagai hikmah dari kehidupan. Sungkeman ini berasal dari tradisi budaya tanah Jawa dan tentunya sudah menjadi tradisi yang lumrah di berbagai daerah lain di seluruh Indonesia. Tradisi yang menggambarkan bakti kasih dari anak kepada orang tua, sungkeman menjadi sebuah ritual yang tak terlewatkan saat Idul Fitri tiba. Dalam catatan sejarah, tradisi sungkeman atau silaturahmi untuk saling memaafkan di hari Lebaran di tanah Jawa pertama kali berasal dari kota Solo dan didokumentasikan serta dilembagakan pada masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Agung Sri Mangkunegara I yang berkuasa tahun 1757 sampai dengan 1795. Menurut penjelasan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, pengageng Kasentanan Keraton Surakarta, sejarah halal bihalal berawal dari tradisi sungkeman di Keraton Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Pura Mangkunegaran. Saat itu situasi politik yang kurang baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada setelah sholat Id, Kanjeng Gusti Pangeran Agung Sri Mangkunegara I bersama seluruh punggawanya berkumpul bersama dan saling bermaafan. Namun seiring dengan pergolakan yang terjadi di Nusantara, pihak keraton sendiri tak bisa leluasa menggelar tradisi sungkeman. Penyebabnya karena kaum kolonial mencurigai tradisi sungkeman sebagai pertemuan terselubung untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Bahkan dikisahkan saat terjadi prosesi sungkeman di Gedung Habib Raya Singosaren saat Lebaran pada tahun 1930, Belanda nyaris saja menangkap Insinyur Soekarno dan Dr. R. Rajiman Widyodiningrat yang merupakan dokter pribadi Sultan Pakubuwono X Raja Keraton Surakarta. Sontak Sultan Pakubuwono X yang juga berada di lokasi pada saat itu langsung spontan menjawab jika hal itu bukan aksi penggalangan massa, tapi halal bihalal saat Lebaran. Jadi memang sangat diawasi pihak kolonial saat itu. Tapi karena peristiwa itulah akhirnya Pakubuwono ke-10 justru malah membuka tradisi sungkeman menjadi semacam open house seperti sekarang. Jelas Gusti Puger. Berikut variasi ucapan sungkem Lebaran kepada orang tua dengan bahasa Jawa. Ngaturaken sugeng riyadi sedaya kelepatan nyuwun pangapunten, yang artinya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf untuk semua kesalahan. Bapak gandeng menika dinten riyadi sepindah ngaturaken sugeng riyadi kaping kalihipun nyuwun pangapunten sedaya kalepatan ingkang kawula tindakaken linebura ing dinten menika. Artinya, Bapak, karena hari ini Idul Fitri, pertama saya mengucapkan selamat Idul Fitri, yang kedua mohon maaf untuk semua kesalahan yang saya perbuat. Semoga dimaafkan di hari ini. Ibu sowan dalam menika sepindah silaturahmi utawi tui kawilujenganipun ibu. Ingkang kaping kalih ngaturaken sugeng riyadi ugi nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Yang artinya, Ibu, kedatangan saya pertama silaturahmi atau mengetahui keadaan Ibu. Yang kedua, mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf untuk semua kesalahan. Kula rumaosi kathah tindakan utawi tembung-tembung ingkang kula aturaken nyakiti penggalih Bapak kalian Ibu. Kula nyuwun pangapunten inggil sedaya lampahan ingkang kula tindakaken kalian sengaja utawi boten sengaja. Artinya, saya sadar banyak perilaku maupun kata-kata yang saya ucapkan menyakiti hati Bapak sama Ibu. Saya meminta maaf atas segala perbuatan yang saya lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ngaturaken sembah pangabekti kawula, sepinten kalepatan kula, lampah kula setindak, paben kula sekecap ingkang boten angsal idining sarak. Kula nyuwun pangapunten mugi linebura ing dinten riyaya menika. Artinya,
mengucapkan minta maaf atas semua kesalahan saya, semua tindakan saya, setiap ucapan saya yang sembarangan. Saya minta maaf sebesar-besarnya di hari raya ini. Baik, matur nuwun yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe.